Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Irfan Ibnu Mujaki Sahabat dengan NIM 25612010085 dari kelas CD Manajemen Pagi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sekaligus membedah secara tuntas cara penyelesaian perhitungan penyusutan aset tetap peralatan melalui 4 metode akuntansi yang berbeda. Sebelum kita masuk ke perhitungannya, mari kita pahami esensinya terlebih dahulu. Sebagai calon akuntan atau pelaku bisnis, kita harus tahu bahwa aset tetap seperti peralatan pasti mengalami penurunan fungsi ekonomi seiring waktu atau pemakaian. Penurunan nilai inilah yang kita sebut sebagai penyusutan atau depreciation. Ingat prinsip dasar ini. Kita tidak sedang menebak harga jual peralatan di pasar. Tugas kita adalah mengalokasikan biaya perolehan aset menjadi beban periodik secara sistematis. Untuk bisa menghitungnya, kita selalu membutuhkan 3 data jangkar, yaitu harga perolehan, nilai sisa atau residu, dan umur ekonomis. Sekarang mari kita bedah satu persatu dari tipe 1 sampai ke tipe keempat. Materi yang akan kita bahas nanti, yang pertama ada metode saldo menurun ganda, yang kedua ada metode unit produksi atau jam kerja, yang ketiga ada metode garis lurus, dan yang terakhir ada metode jumlah angka tahun. Mari kita buka kasus pertama kita. Di sini kita diminta menghitung penyusutan peralatan dengan metode saldo menurun ganda atau double declining balance. Di soal tertulis, pada awal tahun 2027 memperoleh peralatan dengan harga perolehan sebesar 40 juta. Peralatan tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 4 tahun dengan nilai sisa sebesar 4 juta. Yang diminta dari soal, hitung tarif penyusutan per tahun dengan metode saldo menurun ganda. Dan buatlah jadwal penyusutan peralatan dari tahun 2026 sampai 2030 dengan kolom akhir tahun, harga perolehan, tarif DDB, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tarifnya. Rumus tarif saldo menurun ganda adalah 2 kali dari tarif garis lurus. Tarif garis lurus untuk umur 4 tahun adalah 100% dibagi 4 tahun yang menghasilkan 25%. Karena ini double declining, kita kalikan 2 menjadi 2 kali 25%, hasilnya 50%. Jadi tarif penggali kita setiap tahunnya adalah 50%. Sekarang perhatikan logikanya. Karakteristik utama metode ini adalah nilai sisa tidak dikurangkan di awal perhitungan dan tarifnya selalu dikalikan dengan nilai buku awal tahun, bukan harga perolehan asli. Mari kita hitung runtut dari tahun ke tahun. Tahun 2026 di soal tertulis, peralatan baru diperoleh pada awal tahun 2027. Berarti pada akhir tahun 2026 peralatan ini belum ada atau belum disusutkan. Nilai bukunya masih utuh sebesar 40 juta. Selanjutnya tahun 2027. Ini adalah tahun pertama pemakaian. Beban penyusutan sama dengan 50% dikali nilai buku awal yaitu 40 juta yang menghasilkan 20 juta. Akumulasi penyusutan menjadi 20 juta. Nilai buku akhir 40 juta dikurang 20 juta yang menghasilkan 20 juta. Selanjutnya pada tahun 2028, beban penyusutan sama dengan 50% dikali nilai buku baru yaitu 20 juta yang menghasilkan 10 juta. Akumulasi penyusutan membengkak menjadi 20 juta ditambah 10 juta sama dengan 30 juta. Nilai buku akhir sisa 20 juta dikurang 10 juta sama dengan 10 juta. Pada tahun 2029, beban penyusutan sama dengan 50% dikali 10 juta sama dengan 5 juta. Akumulasi penyusutan menjadi 35 juta. Nilai buku akhir sisa menjadi 5 juta. Pada tahun 2030, kita bisa bilang tahun kritis. Disinilah letak ujian ketelitian kita. Jika kita gunakan rumus biasa, 50%
dikali 5 juta sama dengan 2.500.000. Kalau itu dimasukkan, nilai buku akhir akan menjadi 2.500.000. Padahal di soal diminta nilai sisa harus 4 juta. Nilai buku tidak boleh meluncur di bawah nilai sisa. Oleh karena itu, beban penyusutan tahun terakhir dicari dengan teknik penyumbat atau plugging. Caranya, nilai buku akhir pada tahun 2029 yaitu 5 juta dikurang nilai sisa yaitu 4 juta yang menghasilkan 1 juta. Maka akumulasi penyusutan final adalah 36 juta dan nilai buku akhir pas di angka 4 juta. Sekarang kita pindah ke tipe kedua, yaitu metode unit produksi atau jam kerja. Tolong catat metode ini, tidak peduli dengan waktu atau kalender, melainkan peduli pada seberapa lelah mesin itu bekerja secara aktual. Di soal tertulis, pada awal tahun 2026 memperoleh peralatan dengan harga perolehan sebesar 36.600.000. Peralatan tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 180.000 jam kerja dengan nilai sisa sebesar 600.000. Penggunaan peralatan adalah sebagai berikut. Tahun 2026 sama dengan 35.000 jam, tahun 2027 sama dengan 45.000 jam, tahun 2028 sama dengan 50.000 jam, tahun 2029 sama dengan 30.000 jam, dan tahun 2030 sama dengan 20.000 jam. Di soal diminta, hitung tarif penyusutan per jam dan buatlah jadwal penyusutan peralatan dari tahun 2027 sampai 2030 dengan kolom akhir tahun, harga perolehan, tarif per jam, jam kerja aktual, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Langkah pertamanya berbeda dengan tipe 1. Di sini kita wajib menghitung tarif penyusutan per jam. Rumusnya, tarif sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa atau total estimasi jam kerja. Kita langsung masukkan rumusnya saja. 36.600.000 dikurang 600.000 dibagi 180.000 jam. Selanjutnya, 36 juta dibagi 180.000 jam yang menghasilkan hasil akhir yaitu 200 per jam. Angka 200 per jam ini akan menjadi penggali tetap kita. Di soal diminta membuat jadwal dari tahun 2027 sampai 2030. Namun, aset dibeli awal 2026 dan ada data pemakaian tahun 2026 sebesar 35.000 jam. Jadi, untuk tahu posisi keuangan di awal tahun 2027, kita harus hitung dulu pondasi di tahun 2026. Penyusutan pada tahun 2026. Caranya, 35.000 jam dikali 200 sama dengan 7 juta. Maka nilai buku di akhir 2026 adalah 36.600.000 dikurang 7 juta sama dengan 29.600.000. Ini adalah modal kita melangkah ke tahun 2027. Mari kita bedah sisa tabelnya secara detail berdasarkan jam operasional aktualnya. Akhir tahun 2027, mesin jalan 45.000 jam, beban penyusutan caranya 45.000 dikali 200 sama dengan 9 juta. Akumulasi penyusutan naik menjadi 7 juta ditambah 9 juta sama dengan 16 juta. Nilai buku turun menjadi 29.600.000 dikurang 9 juta sama dengan 20.600.000. Pada akhir tahun 2028, mesin bekerja paling keras yaitu 50.000 jam. Beban penyusutan sama dengan 50.000 dikali 200 sama dengan 10 juta. Akumulasi bertambah jadi 16 juta ditambah 10 juta sama dengan 26 juta. Nilai buku tersisa 26.600.000 dikurang 10 juta sama dengan 10.600.000. Akhir tahun 2029, jalan 30.000 jam. Beban penyusutan 30.000 dikali 200 sama dengan 6 juta. Akumulasi jadi 26 juta ditambah 6 juta sama dengan 32 juta. Nilai buku tersisa 10.600.000 dikurang 6 juta.
sama dengan 4.600.000. Akhir tahun 2030, jalan 20.000 jam. Beban penyusutan sama dengan 20.000 dikali 200 sama dengan 4 juta. Akumulasi total menjadi 32 juta ditambah 4 juta sama dengan 36 juta. Dan nilai buku akhir berlabuh tepat di angka 4.600.000 dikurang 4 juta sama dengan 600.000 sesuai nilai sisa di soal. Metode ketiga adalah metode garis lurus atau straight line method. Ini adalah metode yang paling disukai di dunia, praktis karena sangat stabil dan adil secara waktu. Di soal tertulis, pada awal tahun 2026 memperoleh peralatan dengan harga perolehan sebesar 45 juta. Peralatan tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 6 tahun dengan nilai sisa sebesar 3 juta. Di soal diminta, hitung beban penyusutan per tahun dengan metode garis lurus, dan buatlah jadwal penyusutan peralatan dari tahun 2026 sampai 2030, dengan kolom akhir tahun, harga perolehan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Langkahnya sangat ringkas, kita cari beban penyusutan per tahun yang nilainya konstan dari awal sampai akhir masa manfaat. Rumusnya, beban per tahun sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Kita langsung masukkan saja rumusnya. 45 juta dikurang 3 juta dibagi 6 tahun. Sama dengan 42 juta dibagi 6. Hasil akhirnya adalah 7 juta per tahun. Karena nilainya konstan, pengisian tabelnya jauh lebih mudah, tetapi kita harus tetap teliti menyusun akumulasinya. Pada awal tahun 2026, nilai buku awal adalah harga belinya yaitu 45 juta. Akhir tahun 2026, dipotong beban tahun pertama sebesar 7 juta. Akumulasi sama dengan 7 juta. Nilai buku sisa 45 juta dikurang 7 juta. Sama dengan 38 juta. Akhir tahun 2027 ditambah lagi beban 7 juta. Akumulasi menumpuk jadi 14 juta. Nilai buku merosot ke 31 juta. Pola ini berulang secara linear sampai tahun 2030, di mana akumulasi total penyusutan mencapai 35 juta dan nilai buku tersisa 10 juta. Perlu diingat, umur ekonomisnya adalah 6 tahun. Jadi, peralatan ini sebenarnya baru akan benar-benar habis masa manfaatnya pada akhir tahun 2031 dengan nilai buku final 3 juta. Terakhir, mari kita bedah tipe keempat, yaitu metode jumlah angka tahun. Metode ini menghasilkan pola penyusutan dipercepat seperti tipe pertama, tetapi menggunakan pembagian pecahan yang teratur. Di soal dijelaskan, pada awal tahun 2026 diperoleh peralatan dengan harga perolehan sebesar 56 juta. Peralatan tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 7 tahun dengan nilai sisa sebesar 7 juta. Di soal diminta juga, hitung jumlah angka tahun, hitung dasar penyusutan, dan buatlah jadwal penyusutan peralatan dari tahun 2027 sampai 2030 dengan kolom akhir tahun, harga perolehan, dasar penyusutan, tarif jumlah angka tahun, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Langkah penyelesaian ada 3 tahap konkret. Yang pertama, hitung jumlah angka tahun atau JAT. Karena umur ekonomisnya 7 tahun, kita jumlahkan angka urutnya dari 7 sampai 1. Kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, JAT sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan 7 dikali 7 ditambah 1 dibagi 2. Yang menghasilkan hasil akhir yaitu 28. Atau penjumlahan manual.
7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 28. Selanjutnya, tahap kedua, yaitu hitung dasar penyusutan. Berbeda dengan tipe 1, di metode ini nilai sisa langsung dikurangkan di awal. Caranya, dasar penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa, yaitu 56 juta dikurang 7 juta yang menghasilkan 49 juta. Gunakan sisa umur sebagai pembilang. Logikanya, pada tahun-tahun awal, sisa umur aset masih panjang, jadi pembilangnya besar. Makin tua aset, pembilangnya makin mengecil. Mari kita bedah bagaimana angka-angka di tabel penyusutan dari tahun 2027 sampai 2030 terbentuk. Tahun pertama di 2026. Sisa umur di awal adalah 7 tahun. Tarif 7 dibagi 28. Beban 7 dibagi 28 dikali 49 juta sama dengan 12.250.000. Nilai buku akhir 56 juta dikurang 12.250.000 sama dengan 43.750.000. Tahun kedua 2027. Sisa umur turun menjadi 6 tahun. Tarif 6/28. Beban 6/28 dikali 49 juta sama dengan 10.500.000. Akumulasi menumpuk jadi 12.250.000 ditambah 10.500.000 sama dengan 22.750.000. Nilai buku sisa yaitu 33.250.000. Tahun ketiga di 2028. Sisa umur 5 tahun. Tarif 5/28. Beban 5/28 dikali 49 juta sama dengan 8.750.000. Akumulasi menjadi 31.500.000. Nilai buku sisa menjadi 24.500.000. Tahun keempat di 2029. Sisa umur 4 tahun. Tarif 4/28. Beban 4/28 dikali 49 juta sama dengan 7 juta. Akumulasi menjadi 38.500.000. Dan nilai buku sisa menjadi 17.500.000. Tahun kelima pada tahun 2030. Sisa umur 3 tahun. Tarif 3/28. Beban 3/28 dikali 49 juta sama dengan 5.250.000. Akumulasi total menjadi 43.750.000 dan nilai buku tersisa menjadi 12.250.000. Sebagai rangkuman akhir dari seluruh analisis yang saya lakukan, keempat metode ini memiliki keunikan matematis masing-masing untuk menggambarkan kondisi aset real perusahaan. Metode garis lurus sangat unggul dalam kesederhanaan. Unit produksi unggul dalam keadilan alokasi beban terhadap pemakaian operasional. Sedangkan saldo menurun, ganda, dan jumlah angka tahun sangat taktis digunakan untuk aset yang nilai ekonomisnya merosot tajam di awal, sekaligus memberikan keuntungan penghematan pajak atau tax shield di tahun-tahun pertama. Demikian penjelasan detail yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.